Saya pernah ketemu dengan seseorang ibu guru yang ketularan virus dari muridnya waktu si ibu guru ini hamil trimester pertama. Si muridnya ini sakitnya ringan aja, demamnya ringan, bintik-bintik merahnya juga nggak terlalu parah. Jadi ya si anak sekolah seperti biasa dan tanpa disadarin menularkan virusnya ke si ibu guru. Ibu guru juga gejalanya ringan aja sih. Tapi karena dia sudah program hamil bertahun-tahun dan kehamilannya ini sudah lama dinanti-nanti, jadi bu guru nggak mau ambil resiko dong. Dia periksakan kehamilannya ke dokter karena demamnya itu. Nah, si dokternya ngasih tahu si ibu guru bahwa di daerah itu sedang ada wabah dan ada risiko yang mungkin terjadi ke anak yang dikandung oleh si ibu guru. Nah, ternyata benar aja. Waktu lahir, anak bu guru, anak yang lama dinanti-nanti itu lahirnya tuli. Virusnya adalah rubella. Meskipun banyak orang mikir bahwa rubella atau kenalnya campak ya, campak rubella, itu adalah penyakit masa anak-anak yang cemen. Anak-anak banyak yang sakit rubella dan sakitnya ringan-ringan aja. Tapi efeknya itu bisa sangat parah kalau terjadi dalam waktu kehamilan. Apalagi hamil muda. Beda dengan banyak penyakit lain, infeksi lain yang sering bikin kita itu ngerasa sakit banget lah, sakitnya serius, udah setengah mati gitu ya. Campak rubella ini seringkali sangat ringan. Sakitnya ya gitu-gitu aja, demam ringan, kadang cuma merah-merah doang, terus sebentar hilang. Sehingga banyak orang yang bahkan nggak sadar bahwa mereka itu sedang terinfeksi. Bahkan faktanya lebih dari separuh orang yang terinfeksi itu sangat ringan gejalanya. Tapi kalau terjadi dalam masa kehamilan, mungkin si ibu hamilnya itu sangat ringan, mungkin tidak terasa. Tapi virusnya ini bisa nyebrang, menembus plasenta dan menginfeksi bayi yang sedang tumbuh di dalam kandungan si ibu. Yang menyebabkan kondisi yang sangat parah, disebut congenital rubella syndrome. Yang bisa menyebabkan tuli, cacat di jantung, buta, dan berbagai kecacatan yang ya seumur hidup. Yang menyebabkan hal ini lebih mengkhawatirkan saat ini karena rubella ini tadinya kita sudah bisa kendalikan. Tapi sekarang mulai banyak terjadi lagi KLB, wabah. Salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya cakupan vaksinasi di beberapa daerah tertentu. Jadi di video ini kita akan bahas semua tentang rubella yang Sobat Sehat perlu ketahuin dengan mudah dan sederhana. Kita akan bahas apa sih sebenarnya rubella itu, campak rubella, dan bagaimana penyebarannya. Terus efeknya, risikonya, terutama dalam kehamilan, bagaimana mendiagnosanya, bagaimana tata laksananya. Dan yang terpenting bagaimana mencegahnya, yaitu dengan vaksinasi. Nanti kita bahas juga vaksinasinya apa, bagaimana. Untuk melindungi bukan cuma pasien, bukan cuma keluarga, tapi bayi-bayi yang belum dilahirkan. Video ini adalah bagian dari satu seri yang akan membahas 3 penyakit, yaitu measles, mumps, rubella. 3 infeksi virus yang sama-sama bisa dicegah dengan vaksinasi MMR atau measles, mumps, rubella. Yang meskipun bisa dicegah, tapi ternyata sekarang lagi hype lagi, terjadi lagi wabahnya di beberapa bagian dunia. Dan di Indonesia itu sudah juara 2 sedunia. Kasusnya paling banyak sedunia saat ini. Campak rubella seringkali itu sangat-sangat ringan kalau dibandingkan dengan campak yang satunya. Sehingga banyak orang nganggep enteng, cemen. Kalau ini rubella nggak teratogenik, rubella ini mungkin ya memang penyakit yang nggak penting ya secara klinis.
Teratogenik itu berasal dari kata terato yang artinya monster sama gen yang artinya menghasilkan, memproduksi. Jadi, teratogenik artinya memiliki kemampuan untuk menyebabkan kecacatan, kerusakan bentuk pada janin yang sedang bertumbuh kembang. Jadinya kayak monster nanti. Penularan rubella itu melalui sekresi saluran pernafasan yang berupa droplet-droplet yang sangat kecil, teraerolisasi dan di udara. Itu menyebarnya lewat batuk, bersin, atau uap pernafasan. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah dengan COVID ya. Pasien itu sudah bisa menularkan 4-5 hari sebelum campaknya atau ruamnya itu keluar, sampai 4 atau 5 hari sesudah ruamnya menghilang. Karena pasien sudah bisa menyebarkan penyakit, menularkan ke orang lain si rubella ini, bahkan sebelum mereka tahu bahwa mereka sedang sakit, wabah itu sangat sulit dikendalikan. Makanya jauh-jauh lebih penting upaya pencegahan, jangan sampai terjadi wabah. Dan sampai saat ini, upaya pencegahan rubella yang paling efektif adalah vaksinasi. Di Indonesia, rubella mewabah dan menjadi penyebab kecacatan bayi sejak dulu, udah lama. Jumlah kasus rubella dan cakupan vaksinasinya antara tahun 2013, jadi sebelum vaksinasi rubella dijadikan vaksinasi wajib ya, sampai tahun 2022 bisa dilihat di grafik ini. Kelihatan kan setelah dijadikan vaksinasi wajib, itu kasusnya turun. Tapi belakangan angka kasus rubella naik lagi dengan banyak titik wabah di berbagai daerah. Diagnosis klinis untuk rubella itu kadang sangat sulit dilakukan karena manifestasinya banyak ya, ekspresinya. Bisa macam-macam. Ada bahkan penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% infeksi itu sangat-sangat ringan, bahkan nggak ada tanda gejalanya, asimptomatik. Anak-anak kecil mungkin ya cuma merah-merah aja kulitnya, udah itu aja. Pasien yang umurnya lebih tua mungkin ada juga demam ringan, sakit mata, nyeri di mata, terus nyeri tenggorokan, sama ototnya ngentek gitu ya. Kalau ada pembengkakan kelenjar getah bening di belakang telinga atau di leher, itu khas. Ini seringkali terjadi sebelum si ruamnya keluar, atau mungkin bahkan terjadi tanpa ada ruam. Ruam biasanya mulainya timbul di muka dulu. Kadang bisa timbul seperti merah, pipinya seperti ditabokin merah ya. Terus ada gatal-gatalnya. Bisa juga merahnya itu seperti kertas amplas, peruntus-peruntus kecil-kecil. Atau kayak seperti bentol yang rata gitu ya. Kulitnya naik sedikit. Bisa macam-macam. Terus ini ruamnya akan turun ke bawah. Setelah yang di muka hilang, dia turun ke bawah, ke dada, ke tangan gitu ya. Dan akan hilang dengan sendirinya di hari keempat. Memang hilang dengan sendirinya. Dia istilahnya self-limiting. Tapi karena virus rubella ini bisa menembus kandungan rahim dan menginfeksi bayi dalam kandungan, ibu hamil yang ketularan rubella di 4 bulan pertama kehamilan, lebih dari 80% itu melahirkan bayi-bayi yang itulah terkena. Sedangkan kalau terjadinya di belakangan, waktu kehamilannya udah lebih tua, itu efeknya sekitar 5%-an. Jadi sangat-sangat menular sekali. Semakin muda usia kehamilan, semakin parah, semakin tinggi kemungkinannya si janin terkena. Ini yang kita sebut congenital rubella syndrome. Manifestasi utamanya itu antara lain, yang pertama itu gangguan pertumbuhan. Antara 50-80% bayi yang lahir itu kecil. Dan ya tetap kecil seterusnya.
nggak sebesar anak-anak seusianya. Terus kecacatan jantung seperti patent ductus arteriosus, ventricular septal defects, atau ya macam-macam lah. Ketiga itu abnormalitas di mata, misalnya katarak. Katarak itu kan mestinya pada orang tua ya normalnya, tapi ini bayi-bayi pun bisa kena katarak. Microphthalmia, glaukoma, retinitis. Sama yang di kasus yang saya ketemu itu ya tuli. Terus gangguan atau kecacatan di otak, misalnya chronic encephalitis atau cacatan mental. Terus gangguan kelainan darah, gangguan kelainan sistem kekebalan tubuh, hepatitis, diabetes, macam-macam lah pokoknya. Encephalitis atau peradangan, kita bilangnya peradangan otak aja lah gampangnya ya, itu bisa kena 1 dari 6.000 kasus. Tapi ini biasanya tingkat kematiannya memang rendah sih. Terus sindrom yang mirip-mirip dengan panencephalitis subakut itu juga bisa terjadi pada bayi-bayi yang mengalami congenital rubella. Kalau pada orang dewasa, terutama pada perempuan dewasa, itu bisa juga lebih sering terjadi itu dia nyeri-nyeri atau peradangan di persendian. Biasanya kena di persendian di jari-jari tangan, dengkul, pergelangan tangan, kayak gitu ya. Terus artritis itu bisa juga, tapi jarang sih, biasanya ya terjadi tapi nggak banyak orang kok. Virusnya kalau diperiksa nih ya, bisa ditemukan di spesimen yang dari tenggorokan atau dari air seni 1 minggu sebelum onsetnya itu ruam-ruam muncul sampai 2 minggu setelah si ruamnya menghilang. Tapi anak-anak yang terkena congenital infection, yang kenanya lewat ibunya yang lagi hamil, itu infeksinya bisa menular bahkan berbulan-bulan setelah si anak dilahirkan. Dokter juga bisa mendiagnosa menggunakan pemeriksaan darah, dilihat tuh immunoglobulin M, immunoglobulin G, rubellanya. Kalau Sobat Sehat mau tahu tentang apa sih immunoglobulin M, G, itu bisa lihat di video saya tentang imun. Sampai saat ini, nggak ada penata laksanaan pengobatan spesifik untuk rubella. Penyakit ini sebenarnya self-limiting. Dia bisa sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Ya, kalaupun dikasih obat atau terapi, itu sifatnya simptomatik aja, sesuai dengan keluhan di pasien. Kalau demam dikasih obat penurun demam, kalau nyeri dikasih painkiller, kalau dia radang, artritis itu kan, ya dikasih obat anti radang, sesuai dengan keluhannya aja. Dan kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat bagus pada anak-anak sama orang dewasa. Tapi sebaliknya sangat jelek kalau terjadi pada anak dalam kandungan. Di mana kalau pada janin itu infeksinya, ya biasanya sih kerusakan, kecacatan yang terjadi itu nggak bisa diperbaikin ya, nggak bisa dipulihkan. Atau malah akan makin lama makin buruk. Seperti yang saya sebutkan di awal, cara pencegahan rubella yang paling efektif saat ini adalah vaksinasi. Kalau vaksinasi itu cakupannya turun, jumlah kasusnya naik. Memang begitu udah berapa kali? Di mana-mana. Vaksinnya berupa vaksin hidup yang dilemahkan, yang umumnya dikasih barengan sama vaksin buat measles sama mumps. Kita akan bahas measles sama mumps di video-video berikutnya ya. Biasanya vaksinasi buat rubella ini diberikan dalam 2 dosis. Dan setelah 2 dosis komplit, ini kekebalan tubuhnya bisa bertahan sampai minimal 15 tahun, bahkan bisa lebih. Semua orang dewasa yang kerjanya itu di institusi yang banyak berhubungan ya dengan rapat banyak orang itu, contohnya di care atau TK atau sekolahan, kampus, rumah sakit, tempat ya pokoknya berhubungan dengan banyak orang, itu sangat dianjurkan untuk diimunisasi. Untuk anak-anak perempuan, remaja, sama
ya perempuan dewasa itu juga sangat-sangat dianjurkan untuk diimunisasi kecuali mereka sedang hamil. Kalau vaksinasi rubella ini ditawarkan buat perempuan yang usia reproduksi, usia subur bisa mengandung, sebelum divaksin itu harus dipastikan dulu bahwa si perempuan ini sedang tidak hamil. Biasanya sih kita tawarkan pada calon pengantin ya, dengan asumsi calon pengantin itu dia tidak sedang hamil. Dan perempuan ini diingetin supaya jangan sampai hamil setidaknya sampai 3 bulan setelah divaksinasi. Kalau si perempuan ini dilalah hamil dalam waktu 3 minggu setelah vaksinasi, ya harus diingetin, harus dikasih tahu, di counseling tentang risiko apa yang mungkin terjadi pada anak yang dikandungnya itu. Risiko terkena congenital rubella syndrome dari vaksinasi itu antara 0 sampai 1,6%. Sangat-sangat jauh lebih rendah dibandingkan kalau terkena infeksi yang liar ya. Ya kayak si ibu guru tadi itu infeksi liar, dia bukan dapat dari vaksinasi. Dimana kalau terjadi pada trimester pertama kehamilan, risikonya itu bisa sampai 85%. Jauh banget kalau dibandingkan dengan yang didapat dari vaksinasi. Ya kita tahu lah ya, infeksi liar itu virusnya virus liar, sedangkan vaksinasi itu adalah virus yang sudah diremahkan. Jadi efeknya memang jauh-jauh lebih rendah, tapi tetap ada resikonya. Pada anak-anak, efek samping dari vaksinasi itu jarang lah memang. Infeksi liar aja biasanya mereka ringan kok, apalagi vaksinasi, virusnya yang sudah dilemahkan, biasanya jauh lebih ringan. Sekitar 10% anak-anak yang divaksinasi itu mungkin akan ya keluar ininya, ruamnya, demamnya, atau bengkak-bengkak di belakang telinga, di leher, sekitar seminggu setelah divaksinasi. Bisa juga pada orang dewasa ya keluar juga itu ruamnya. Atau bisa juga sakit seperti infeksi liar tapi ringan, jauh lebih ringan. Itu sekitar 3% dari orang dewasa kena. Efek samping berupa radang dan nyeri sendi bisa juga terjadi. Kalau pada anak-anak usia 6 sampai 16 tahun itu vaksinasinya, kemungkinan efek ini sekitar 2%. Tapi kalau pada orang dewasa itu lebih tinggi. Kemungkinan yang kena itu sekitar 10 sampai 25%. Sedangkan radang sendi yang kronis akibat vaksinasi itu biasanya lebih sering terjadi pada perempuan usia lebih dari 45 tahun. Itu biasanya timbul sekitar seminggu setelah vaksinasi dan bisa bertahan, ada yang bahkan sampai 1 tahun. Efek samping vaksinasi yang sangat jarang terjadi, sangat langka, tapi ada juga kemungkinannya, itu adalah radang syaraf atau gangguan saraf perifer. Itu adalah sharing saya hari ini tentang campak rubella yang sering banyak dianggap ringan, cemen. Tapi kalau sampai kena ke janin dalam kandungan, apalagi yang sedang kehamilan awal, muda, itu konsekuensinya bisa seumur hidup. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semua. Kalau Sobat Sehat suka dengan informasi kesehatan semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya Sobat Sehat bisa terus dapat info-info sejenis dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar kesehatan yang nggak harus tentang MMR sih, nggak harus tentang campak, apa aja juga boleh tentang kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please nanyanya yang umum-umum aja, jangan konsul. Karena yang namanya konsultasi itu harus dikerjakan secara personal antara pasien dengan dokternya. Nggak bisa dikerjakan dalam forum yang sifatnya umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.